Salam saudaraku yang Tuhan kasihi. Marilah kita merenungkan satu kebenaran firman Tuhan dari 2 Samuel 18. 2 Samuel 18. Saudaraku yang Tuhan kasihi, berbicara tentang pasar ini, di dalam pasar ini menceritakan perang saudara yang pernah terjadi dalam sejarah kerajaan Israel. Perang ini di antara ayah dengan anak, perang antara keluarga Daud sendiri. Sepanjang sejarah kerajaan Israel, belum pernah ada keluarga raja yang saling berperang. Ketika kita membaca ayat ini, kita akan mengerti bahwa raja yang diserang oleh anaknya sendiri hanya dialami oleh Daud. Di ayat 1 dan 2 menceritakan tentang persiapan Daud untuk memilih 3 pemimpin utama dari seluruh tentaranya. Tetapi tidak dijelaskan berapa banyak jumlah mereka. Di ayat 7 dikatakan bahwa mereka sanggup membunuh 20.000 tentara Israel. Hal ini dikatakan bahwa jumlah mereka tidak jauh dari 20.000. Di dalam pertempuran ini semakin besar sehingga banyak orang Israel melarikan diri ke dalam hutan. Di dalam hutan banyak tentara Israel yang tewas. Saudaraku yang Tuhan kasihi, Yoab beserta dengan 10 anak buahnya menikam dan memukul Absalom hingga tewas. Bahkan diceritakan di ayat 14 bahwa Yoab menusukkan 3 buah lembing ke dalam dada Absalom. Saudaraku yang Tuhan kasihi, sebelum terjadi pertempuran, Daud berpesan kepada para pemimpin pasukan agar mereka mempunyai sifat yang lembut terhadap Absalom. Mengapa Daud berpesan kepada para pemimpin pasukan agar mereka mempunyai sifat yang lembut kepada Absalom? Karena Daud ingin menyelamatkan nyawa Absalom. Daud mengasihi Absalom sehingga Daud tidak peduli dengan pasukannya sendiri, tetapi lebih peduli terhadap keselamatan anaknya sendiri. Bahkan seluruh pasukannya tidak menginginkan agar Daud ikut berperang bersama dengan mereka seperti yang dikatakan di ayat 3. Mengapa pasukan tidak menginginkan Daud ikut berperang? Karena takut perasaan Daud terhadap Absalom akan mengganggu dia beserta dengan seluruh pasukannya dalam berperang. Saudaraku yang Tuhan kasihi, melalui ayat ini apa yang menyebabkan kematian Absalom? Ada 2 sebab. Yang pertama, kematian Absalom membuat seluruh tentara Daud berhenti mengejar tentara Israel. Mereka kembali ke tempat di mana Daud berada. Tetapi sebelum para tentara pulang, orang Ethiopia dan Ahimaas berlari mendahului para tentara untuk memberikan kabar kemenangan kepada Daud. Setelah mendapatkan kabar tentang kemenangan pasukannya dan kematian Absalom, Daud menangis. Daud berseru dengan suara yang keras untuk meratapi Absalom. Kedua sikap ini membuat Yoab marah dan menegur Daud. Yang kedua, kematian Absalom membuat seluruh bangsa Israel kehilangan figur yang memimpin mereka. Lalu mereka kembali berpaling kepada Daud. Sehingga di ayat 18 diceritakan Absalom hanya tinggal dikenang melalui patung yang didirikan sendiri. Karena Absalom tidak mempunyai seorang anak laki-laki untuk melanjutkan ingatan kepada namanya. Saudaraku yang Tuhan kasihi, apa yang dapat kita ambil dari firman Tuhan ini? Hal terutama
Yang harus kita pelajari adalah membedakan hukuman Tuhan dengan status kita sebagai anak Tuhan. Hukuman Tuhan tidak membatalkan status kita sebagai anak Tuhan. Hukuman Tuhan diberikan dengan cara menggerakkan kita untuk bertobat. Tuhan ingin kita hidup suci. Jika kita gagal untuk hidup suci, maka Tuhan akan menghukum. Oleh sebab itu, marilah kita hidup suci, sehingga kita tidak mendapatkan hukuman dari Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kita. Amin.